Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan saya lagi, Zulkarnain Hamson, dalam sesi lanjutan bahasan tentang jurnalistik dan media. Saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, sesi kali ini saya akan berbicara sedikit tentang teknik menulis narasi berita. Teknik menulis narasi berita tentu pada semua orang berbeda-beda, berdasarkan pengalaman juga pelatihan yang dilewatinya. Tetapi izinkan saya menyampaikan panduan yang biasa saya gunakan dan mungkin bermanfaat untuk saudara-saudara bisa gunakan dalam praktik penulisan berita. Saya seringkali menggunakan teknik penulisan berita dengan memakai panduan yang bernama dimensi. Tentu saudara-saudara akan bertanya, apa yang dimaksud penggunaan dimensi sebagai teknik penulisan naskah berita? Seorang wartawan yang berada pada lokasi kejadian bisa memulai teknik penulisannya dengan memberi gambaran pada situasi di mana dia merekam peristiwa itu. Teknik ini juga kita sering sebut dengan teknik penggambaran situasi peristiwa. Ada juga wartawan yang kerap menggunakan teknik penulisan background peristiwa. Ada juga wartawan yang lebih tertarik menuliskan teknik penulisannya dimulai dengan penggambaran peristiwanya. Ada juga wartawan yang lebih tertarik menuliskan beritanya dengan teknik penggambaran tokoh-tokoh dalam peristiwa. Semua itu sah-sah saja, sepanjang saudara reporter atau wartawan mampu dengan tepat mengurai logika beritanya, tata urutan peristiwa, juga fakta-faktanya, sehingga berita itu dapat dipahami dengan baik. Tentu saja teknik ini berkaitan dengan pengalaman juga latar belakang seseorang. Kita kenal dengan istilah frame of reference atau bingkai yang membentuk kepribadian seseorang. Jika seseorang itu adalah orang yang sangat mencintai lingkungan, biasanya dia akan lebih cenderung memberi deskripsi atau teknik penulisannya lebih mengarah pada penggambaran lingkungan atau situasi yang melingkupi sebuah peristiwa, baik itu secara kesejarahan maupun kekinian. Bagi seseorang yang memiliki latar belakang psikologis, umumnya teknik-teknik penulisannya adalah menggambarkan situasi kejiwaan tokoh-tokoh dalam peristiwa. Jika seseorang memiliki latar belakang studi atau kajian ekonomi, umumnya sudut pandang lebih menggambarkan pada sisi-sisi ekonomi. Dan seterusnya, apakah itu seorang berlatar belakang studi sosial dan politik, teknik, lingkungan, dan lain-lain. Tetapi saudara-saudara sekalian, semua itu tidak serta-merta membuat berita yang narasi yang dibangun kemudian gampang diklasifikasi menjadi katakanlah tepat atau tidak tepat. Sekali lagi, ukuran tepat sebuah berita itu berdasarkan teknik penulisannya
adalah logika berita, urutan-urutan fakta yang dipaparkannya sesuai kemampuan diksi atau pilihan kata seorang reporter atau wartawan. Saya kira pernah saya menjelaskan dalam video pembelajaran sebelumnya tentang bagaimana dimensi-dimensi dalam berita itu. Kita kenal dimensi waktu, dimensi tempat, dimensi peristiwa atau suasana, dimensi tokoh. Saya kira barangkali secara teknis sebuah naskah berita yang dibangun atau yang ditulis juga merujuk pada cara-cara berpikir kita, bagaimana dimensi-dimensi itu secara teknis bisa dipahami. Saya pernah membaca sebuah berita yang ditulis oleh seorang reporter atau wartawan dan diedit oleh redakturnya, bercerita tentang bagaimana alutsista Departemen Pertahanan Indonesia. Tulisannya tidak dimulai dengan mengumbar bagaimana sejumlah persenjataan yang kita miliki, tetapi dimulai dari pemaparan sejarah kekuatan Tentara Nasional Republik Indonesia atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian dalam perjalanan waktu itu bertumbuh, kemudian sampai pada pembelian peralatan persenjataan. Saya kira teknik penyusunan penulisan beritanya sangat sempurna, memberi wawasan kepada yang membacanya bagaimana sebuah fenomena kekuatan pertahanan negara yang bernama Indonesia itu dibangun. Saya juga pernah membaca berita yang ditulis tentang ekonomi kerakyatan, dan si penulis berita itu pada semua media nasional sekira 10 tahun yang lalu itu bercerita bagaimana Jepang membangun kekuatan ekonomi kerakyatannya. Lalu kemudian pembaca diantar untuk memahami bagaimana fenomena Indonesia membangun kekuatan ekonomi kerakyatannya. Mengutip sumber-sumber dari pakar-pakar ekonomi, peneliti-peneliti ekonomi, dipaparkan dengan sangat apik sebagai rangkaian fakta-fakta empirik yang tersusun begitu rapi. Saya yang bukan berlatar studi ekonomi tiba-tiba memahami bagaimana peta persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dari sisi ekonomi kerakyatan dan bagaimana pengembangan usaha kecil menengah kerakyatan kita. Saya kira ini bukan sesuatu yang sulit bagi seorang wartawan. Dikarenakan seorang wartawan mutlak memiliki kemampuan baik, wawasan yang luas, kemauan untuk belajar, kumpulan literatur-literatur atau literasi-literasi yang membentuk cara berpikirnya sehingga kesempurnaan sebuah berita yang ditulisnya itu bisa memuaskan pembacanya. Apakah ini hanya bagi wartawan tulis? Tidak. Saya harus katakan bahwa ini untuk keseluruhan wartawan pada media cetak, media elektronik, dan di era sekarang ini kita sebut dengan media online atau portal berita. Saudara-saudara sekalian, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Pertama, saudara-saudara yang berminat menekuni dunia jurnalis, menekuni dunia media, saudara harus paham bahwa seorang jurnalis atau wartawan itu adalah jembatan dari ilmu pengetahuan, di mana dunia ilmiah dan dunia kampus melahirkan banyak temuan, dan saudara-saudara bertugas memberitakan itu, menyampaikan dalam bahasa media kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan teknik penulisan yang menurut saya harus logis, terukur, terarah, dan sampai pesannya dengan baik kepada publik. Terima kasih.
Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.